اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي يا عالم المكان يا ربي يا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد وبالسند المتصل إلى مؤلف الكتاب الإمام عبد الله ابن علوي الحداد رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وبأسراره في الدارين آمين وبالسند المتصل إليه قال وعليك يا أخي بإصلاح سريرتك. Kita mulai dulu dengan kitab Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, di mana beliau mengatakan, wahai dan wajib bagimu, wahai saudaraku, bi islahi sariratika, dengan memperbaiki batinmu, hatta tasira khairan, sehingga kamu menjadi lebih baik, sehingga batinmu itu menjadi lebih baik, min alaniyatika salihah, dari zahirmu yang sudah baik. Ini nasihat beliau setelah beliau kemarin materinya yang kita bahas tentang menjaga muraqabah, memelihara muraqabah, merasa selalu diintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau kembali lagi mengajarkan kepada kita pentingnya menjaga batin. Dan juga di sini menarik, beliau mengatakan sehingga batinmu itu menjadi lebih baik dari lahirmu yang sudah baik. Artinya tampilan luar ini juga penting. Jangan kemudian tampilan di luar tampilan di luar baik tapi di dalam tidak baik, atau tampilan di luarnya tidak baik, tampilan di dalamnya baik. Jadi harus seimbang, stabil, balance. Wadhalika, kenapa hal demikian itu? Li'anna sarirata mawdi'a nadharil haqqi, karena batin itu merupakan letak pandangan Tuhan yang maha hak. Wal alaniyatu maqmahu nadharil khalqi, sedangkan tampilan luar itu adalah motivasi untuk pandangan makhluk. Pakaian bagus, ibadah bagus, ya, dilihat orang gawal lawan kita, karena kita dilihat sholat terus, karena kita dilihat pengajian terus. Tapi isinya mana tahu? Siapa yang tahu isinya? Yang tahu isinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi isinya juga baik, pengajian rajin. Jangan isi baik, pengajiannya kuliah juga, atau pengajian berhikmat tapi isinya tidak baik. Dalam hati masih buruk sangka lawan makhluk, masih caci maki orang, masih mendoakan orang keburukan. Ada harapan jadi wali, jadi walu kan? Jadi walu. Kenapa? Karena sebab hati itu menjadi tempat Tuhan memandang, sedangkan tampilan luar kita ini tempat pandangannya makhluk. Wa ma dzakara Allah Ta'ala as-sirra wal 'alan fi kitabihi illa wa bada'a bi dzikri sirr. Dan Allah di setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran selalu membarengkan antara lahir dan batinnya seseorang. Tapi kalau kita perhatikan, kata beliau, pasti Allah mendahulukan yang batin dulu, baru kemudian menyebutkan yang lahir. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Orang-orang yang menginfakkan hartanya siang dan malam, sirran wa 'alaniyatan. Baik secara lahirnya bagus, secara batinnya bagus, kemudian lahirnya pun juga dia bagus. Yang didahulukan penyebutannya adalah yang ada di dalam batin. Bersedekah niatnya harus ikhlas.
jangan bersedekah karena niat ikhlas. Nah, tapi juga isinya atau lahir yang bentuknya yang mau disedekahkan juga itu juga harus bagus-bagus. Niatnya ikhlas tapi buruk duitnya. Kantong 10.000 kanan, kantong kiri 100.000, yang mana dikeluarkan kira-kira? 10.000. Kalau 100.000 yang masuk, istighfar banyak mana? Iya. Jadi yang di dalam hati pun bagus, yang diinfakkan pun bagus. Berinfak beras, tapi berasnya beras buruk. Mana mau tuh kan? Aku ikhlas aja tahu nih. Coba rojo lele dibeli. Coba rojo lele dibeli. Mana maunya? Nah itu harus seimbang. Yang lahir saja dipentingkan, batinnya terbengkalai. Salah, batinnya saja dipelihara, tapi lahirnya pun terbengkalai juga salah. Ini wasiatnya Imam Abdullah bin Harun. Anak jadi wali, jadi wali. Ini kan pasti tentu, sudah pasti tentu lah. Nasihatnya Imam Haddad, beliau menasihati kita, pasti beliau yang pertama kali melakukannya. Tidak mungkin beliau menasihati kalau beliau belum melakukannya. Wa kana min du'aihi alaihi salatu wassalam, di antara doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan doa Nabi kita nih, doanya panutan kita, teladan kita. Allahumma ya Allah, ij'al sarirati, jadikanlah batinku khairan, lebih baik, min alaniyati, dari lahirku, waj'al alaniyati salihatan, dan jadikanlah lahirku juga baik. Dua-duanya baik. Nah, jadi itulah doa Nabi kita. Ya, jadikan yang di sini baik, yang di sana juga baik. Yang ditampilkan ke makhluk bagus, yang ditampilkan ke pian juga bagus. Jadi seimbang dua-duanya. Niatnya ikhlas, tapi yang diberikan juga bagus. Wa mata salahatis sariratu salahatil alaniyatu la mahala. Selama baik batin kita, maka lahir kita pun juga akan menjadi baik. Itu tidak mustahil. Artinya orang kalau sudah baik perangainya bagus, dia tidak berperhitungan dengan orang. Istilahnya itu. Kalau ada perhitungan dengan orang, berarti hatinya itu bagus tuh orang. Rajin bersedekah, menaruh rasa iba kepada orang. Melihat ada orang yang fakir, diberikan duitnya pun bagus juga, artinya uang halal yang diberikan. Karena memang kalau misalkan tampilan luarnya seperti itu, berarti karena memang hatinya juga baik. Jadi cerminan orang itu, ya apa yang kita lihat di hadapan mata kita, walaupun kita tidak bisa juga menjadikan itu sebagai ukuran. Barangkali ada bahasa orang itu, jangan menilai seseorang dari cover bukunya. Don't judge someone with by book covernya. Namanya yes no. Yes no. Jadi selagi di dalam hati itu baik, kita berupaya untuk baik. Artinya apa? Beribadah, tetap kita ingin dua-duanya baik. Tapi bagaimana cara yang di luar itu baik? Dengan cara memperbaiki yang ada di dalam. Kalau kita memperbaiki yang di luar saja, di dalam tidak bakal baik. Di dalam tidak akan pernah baik. Tapi kalau kita mau yang di luar itu baik, maka baik yang di dalam, baik yang ada di dalam. Fa inna zahira abadan yakunu taba'an lil batin salahan wa fasada. Karena yang di luar itu selama-lamanya akan selalu mengikuti batin, baik dan buruknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam diri kalian masing-masing itu ada sepotong daging. Idza salahat salaha biha sa'irul jasad. Kalau sepotong daging itu bagus, maka perangai yang melekat di dalam jasad kita itu akan semua bagus. Tapi sebaliknya, wa idza fasadat fasada biha sa'irul jasadi. Kalau itu tidak bagus sepotong daging tadi itu, maka seluruh yang melekat di jasad kita
akan menjadi tidak bagus juga. Apa sepotong daging itu ya Rasulullah? Ala wahyal qalbu, dia adalah hati. Ini potongannya saja. Awalnya apa? Nabi mengatakan di awal hadis ini, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya, halal tidak, haram tidak, di tengah-tengah namanya syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak mengetahui apa syubhat itu. Faman ittaqa syubhati, barang siapa yang menghindarkan dirinya dari perkara syubhat, istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka selamatlah agama dan harga dirinya. Nah, itu sendiri itu. Kalau kita tidak pernah tawar-tawar dengan yang syubhat, datang ketemu duit 100.000 di jalan ini, siapa nih kayaknya duit kuning. Langsung aja duit orang ambil, masukkan dalam kantong. Padahal kita tahu bisa jadi duit kita kan, bisa jadi jual, tapi bisa jadi duit orang. Kalau kita tidak pernah perhitungan, ini orang paling ini buka dompet, kadang buka dompet pas duit 20.000, itu siapa? Rasa-rasanya duitku, tapi bisa jadi juga tadi duitnya sudah ada sebelum dia, itu syubhat. Kalau orang sudah mampu tidak menawar-nawar dengan perkara syubhat, maka selamat agama dan harga dirinya. Waman waqa'a fi syubhat, kalau orang sebaliknya masuk dia pada perkara syubhat, hantam berai, semuanya disikat. Haram di mulut, halal di perut. Haram di mulut, halal di perut. Kalau orang sudah hantam berai dengan perkara syubhat, pasti dia akan masuk dalam perkara yang haram. Pasti dia akan masuk dalam perkara yang haram. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima. Seperti orang menggembala kambing, tapi di samping rumput tanahnya orang lain. Mengembala kambing, melihat kambing itu ada rumput, lalu hendak makan kan, padahal ampun orang. Nah, orang kalau tidak mampu menjaga, ya kambingnya pasti akan mengambil rumput orang. Karena yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa di dalam hati itu ada sepotong daging, sampai akhir hadis. Ulama kemudian menafsirkan ini hadis berkaitan tentang masalah hati, tapi di awal paragrafnya Rasulullah membahas tentang perkara halal dan haram. Artinya kalau kita mau bagus masalah hati, maka mulailah mencari sesuatu itu yang halal. Caranya bagaimana biar hati baik? Maka carilah harta yang dihalalkan oleh Allah, yakin dan pasti. Inilah kemudian para ulama itu ada yang takut banget, baik kalangan habaibnya, baik kalangan kiainya, ada semua kita temui itu. Al-Habib Abdullah Balfaqih Malang. Al-Habib Abdullah Balfaqih Malang, saya ketemu salah satu khadimnya, pelayannya beliau, santrinya beliau, di sana-sana sekarang. Al-Habib Abdullah Balfaqih yang biasa pakai kacamata hitam, putih orangnya. Jadi santrinya ini selalu ngomong, saya tanya beliau itu gemuk terus, kelihatannya gemuk betul beliau. Tapi kemudian kenapa kok kalau beliau berdoa tangannya kurus sekali? Enggak Gus, memang saya Gus. Tahu Gus apa? Gus apa kan ini? Enggak Gus, itu beliau tuh bajunya 8 lapis. 8 lapis begitu. Beliau itu kurus sebetulnya, tidak gemuk. Kenapa? Karena makannya hanya makan kangkung yang beliau tanam sendiri. Di mana ditanamnya? Ada di belakang rumah beliau. Itu dimakan. Beliau makan sendiri. Dulu kami pernah diundang, belum sempat ke sana-sana. Ada kopiannya beliau. Kopiannya beliau diambil karena pelayannya beliau kan diberi. Jadi sempat. Jadi kata beliau, kata teman saya, beliau itu makannya kangkung aja, kangkung yang ditanam sendiri di belakang rumah. Sama juga ada lagi seorang kiai di Jawa.
Anaknya minta bakso yang jualan pentol, apa pentol biasa jualan di jalan-jalan. Pak, mau bakso Pak, nanti bapak bikinkan. Padahal bapaknya bukan tukang bakso, tidak bisa bikin pentol. Jalan lagi, Pak minta mie ayam, bapak bikinkan mie ayam. Jalan lagi. Suatu hari ketemu nasi goreng, Pak minta nasi goreng, gak usah beli itu, bapak bikinkan terus. Karena memang tidak jelas. Orang kalau sudah rasa takutnya pada syubhat, emang kalau kita lihat halal-halal aja sih, walaupun tidak ada label MUI ya. Lagi ramai. Nah, nggak usah disebut kita yang tenang-tenang aja penghasilan. Yang jelas kalau kita melihat sih halal aja. Tapi kalau orang sudah sampai ada rasa takut dengan perkara syubhat, yang dilihatnya di jalanan itu, kalau tidak dia lihat secara langsung, tidak mau. Ya, padahal kalau kelihatannya halnya beda. Kalau kita memang dasar pergi ke negeri-negeri yang memang bukan orang Islam banyak, ya banyak situ B2. Jadi pengalaman Olimpik hari 2010 ke Thailand, singgah aja di situ. Kali mencari itu kan Bandara Suvarnabhumi itu terbesar di dunia ketiga. Bandara ketiga terbesar di dunia. Pas bulan Ramadan pulang. Sahur bangunnya kita. Karena menunggu pesawat 10 jam, Jadi keliling. Saya dipesani orang tua, kalau pergi ke negeri orang, hati-hati dengan 4 kata. Apa itu PORK. Pork. Apa itu? Oh, babi. Oh ya, babi. Bahasa Inggrisnya pork. Jadi mencari ke sana kemari, dilihat itu menunya. Ada semua nih 4 kata ini. Pindah lagi, ada lagi nih 4 kata. Pindah sampai hampir setengah bandara itu kita keliling tempat makanannya. Sekali ada jemaah umrah pakai Bangladesh, Myanmar. Jalan tempatnya, ini pasti mau sahur nih orang nih. Sekali tahu ada satu-satunya yang halal, satu-satunya. Selebihnya ada 4 kata itu. Itu kalau itu memang dasar banyak B2-nya banyak itu. B2 hati-hati. Nah, jadi kembali kepada masalah hati. Kita mau baik tampilan luar kita, maka perbaiki tampilan dalam. Bagaimana memperbaiki tampilan dalam? Pastikan makan makanan yang halal. Itu Bang Lagi. Itu jawabannya. Beri makan makanan yang halal. Jangan sampai makanan yang haram. Jangan sampai makanan yang syubhat. Jangan sampai makanan yang syubhat ataupun yang haram. Wa'alam dan ketahuilah annaman barang siapa idda'a mengaku-ngaku annalahu sariratan bahwa dia memiliki batin amiratan yang baik. Aku ini tahu lah. Bagus aku nih orangnya ini. Misalkan ada orang itu. Wa kana qad kharraba ala niyatahu bi tarki ta'ati adh-dhahirah fa huwa mudda'in kadzdzab. Sedangkan tampilan luarnya dia itu tidak baik. Aku nih tahu lah kamu belajar sudah ilmu ma'rifat nih. Aku kada apa-apa sudah minum minuman keras mabuk kada apa-apa aku tuh karena minuman itu buang ke laut. Ada aja dah. Jadi ada orang mengaku dirinya sudah bersih hatinya, tapi pengulir sholat juga, pengulir pengajian juga, maka itu pendusta. Kan banyak tuh orang itu. Ada di Samboja. Kita berpisah lah. Ada jemaah kita, Ustaz, ulun tuh ketemu wali. Ini mana wali? Samboja. Mungkin apa walinya? Ulun datang ke Ustaz. Kada tahu-tahu langsung disambat ngaran ikam inilah, ngaran bini ikam inilah, ngaran anak-anak ikam inilah, gawean bini ikam, rumah ikam nengkai ini, anaknya bentuknya nengkai ini warnanya. Ada yang salah. Ya kita barangkali melihat dia Google Map. Barangkali melihat di Google Map. Aduh, saya melihat
Gak songke itu. Sekarang kayak sholatnya. Ujarnya dia sholat Jumat di Makkah. Jangan kita. Pendusta benar. Sholat di waktunya kayak apa? Ujarnya, ujar keluarganya, ini kada pernah terlihat sholat. Tapi pada aku sudah sholat. Dia di tengah-tengah kita aja, tengah-tengah kita. Orang aja nak maghrib sampai habis maghrib, orang lain sholatnya masih di situ. Tapi aku sudah sholat. Mazhab iling, mazhab iling. Orang aja sibuk berjamaah ya. Keluarnya banyak mungkin. Merasa aja ma'rifah sudah. Maka ada Ustaz, ada ayatnya. Apa ayatnya? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Kalau sudah yakin, kalau sudah sembah. Berarti kita yang masih sholat tadi Isya masih belum yakin dengan Tuhan tuh. Belum yakin lagi. Salah. Itu Anda menggumuli Tuhan, padahal bungol. Yakin dimaksud dalam ayat itu kematian. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Maksud keyakinan adalah kematian. Kenapa keyakinan? Kematian disebut keyakinan karena memang perkara yakin. Adalah yang kada yakin di sini ada mati. Adalah yang kada yakin di sini kada mati. Pasti mati semua kan? Pasti mati semua. Kan mati kan? Nah, kadang itu dijadikan orang salah ayat Quran. Jangan sembarangan memburu. Ada yang kayak itu, ada itu 4 tuh. Ada si bunga-bunga 4 ada yang situ. Gurunya kada sholat, guru pek sampai. Soalnya guru kuni baru di sini kada sholat maghribnya sudah sholat ya. Ada sholat. Banyak aja. Jadi siapapun yang mengaku dirinya batinnya sudah bagus tetapi dia masih meninggalkan taat, maka pendusta. Wa man ijtahada fi islahi alaniyatihi bi tahsin zawjihi wa hayatihi wa taqwim lisanihi wa wazni harakatihi wa sakanatihi fi qu'udihi wa qiyamihi wa mishyatihi wa taraka batinahu mashhunan bi khaba'ithil akhlaq wa rada'il ittiba' fahuwa min ahli at-tasannu' wa riya'il mu'ridin 'anil maula. Sebaliknya, orang apabila dia berusaha berjuang untuk memperbaiki tampilan lahirnya saja, pakaiannya dibagusi, lisannya kalau ngomong tuh Ustaz bagus betul. Kemudian geraknya tuh Masya Allah, Tabarakallah, bagus. Diamnya pun berwibawa. Kemudian duduk berdiri jalannya, tapi hatinya rusak, terisi dengan akhlak yang buruk, perangai-perangai yang tidak baik. Maka orang itu tampilan luarnya bagus, akan tetapi dia termasuk orang yang riya, berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajarannya adalah perbaiki kedua-duanya. Perbaiki lahir, maka perbaiki batin, maka lahir akan bagus. Dan makan makanan yang halal. Pastikan mencari harta yang halal, makan makanan yang halal, jauhi yang syubhat, lebih-lebih yang haram, maka batin kita pun akan menjadi semakin baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pindah ke fikih sedikit. Ambil berkat Syekh Salim bin Sumayyah Al-Hadrami. Qala al-musannif rahimahullah, faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya'. Pembatal wudu ada 4. Al-awwal, yang pertama, al-khariju, apapun yang keluar, min ahadis sabilaini, dari salah satu dua jalan, min qubulin, baik dari qubul jalan depan, au duburin atau dubur, au ghairuhu atau rihun au ghairuhu, baik berangin, baik angin bentuknya ataupun cair ataupun padat, illal maniyah, kecuali sperma. Yang membatalkan wudu adalah yang satu, ada 4. Yang pertama, apapun yang keluar dari salah satu dua jalan
Jalan depan, jalan belakang. Depan, belakang. Kubul, lubul. Apapun yang keluar, cacing menyinggung saja keluar, masuk lagi ya, batal. Batal, wudhunya batal. Angin kayak yang keluar. La yaqbalullahu, apa hadisnya Ustaz? Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha. Tidak Allah terima salatmu apabila berhadas. Para sahabat berkata kepada Abu Hurairah, "Wa mal hadatsu?" Apa arti hadas itu? Katanya Sayyidina Abu Hurairah, "Ad-durat," kentut kecil. Ada durat, ada fusa. Fusa itu kentutnya besar. Durat kecil. Artinya durat itu kentut angin kecil saja. Itu saja tidak diterima Tuhan. Artinya batal wudunya. Angin. Apalagi kalau angin dengan buah-buahnya. Mencret. Maka itu batal sholatnya. Karena sebab wudunya batal. Wudunya batal. Walaupun cacingnya keluar, bingung jangan masuk itu juga batal. Ustaz keluar Ustaz batu, batal. Ustaz keluar emas 1 gram, batal. Batal. Apa lagi? Kalau kencing keluar pasir, yang keluar pasir Ustaz. Ada juga orang apa? Ginjalnya bermasalah. Apa batu? Batu empedu. Ya betul. Kalau kencing itu keluar tuh. Bagaimana? Batal. Apapun yang keluar di situ. Mau dia emas kah, perak kah, perunggu kah, duit kah keluar dari situ. Ustaz, yang keluar jagung lagi. Tadi makan jagung, keluar jagung lagi. Batal. Baru dia kemana? Tadi makan oseng-oseng, lihat gitu, oseng-osengnya masih utuh. Itu kalau hukum fikihnya selagi tidak pecah ya, itu halal dimakan lagi. Yang penting dibersihkan. Makanya ada sempat ribut kopi luwak. Kopi luwak, yang minum kopi. Ada minum kopi di sini. Itu hasil dari dumburnya luwak. Tapi memang boleh enggak itu? Dalam kitab Hasyiatul Bayyuri ada itu fatwanya. Selagi tidak pecah saat keluar dari duburnya, maka dicuci saja. Dia hanya mutanajis. Jadi kan yang dimakannya itu juga yang keluar. Yang dimakan berbiji 1, 2, 3, 4 pas keluar kan jadi tergabung ya. Boleh deh, boleh. Yang penting tidak pecah. Kalau pecah 1 biji misalkan pecah maka tidak bisa. Biasa dituntut. Sama aja kalau jagung keluar dalam jagung atau oseng-oseng kangkung keluar. Keluar lagi. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi apapun yang keluar, mau yang berbentuk angin kecil, angin besar, mau dia berbentuk cair, mau dia berbentuk padat, maka itu membatalkan wudu. Illal mani, kecuali mani, sperma. Kenapa dia? Karena mani itu mewajibkan mandi hadas besar. Kalau sudah diwajibkan kita untuk mandi hadas besar dengan keluarnya mani, maka wudu tidak wajib lagi. Makanya orang yang keluar spermanya, kalau misalkan dia mandi hadas besar, lantas kemudian mau sholat setelah mandi langsung tanpa wudu lagi, boleh. Habis mandi hadas besar, selesai. Kenapa? Hadas besar saja terangkat, apalagi hadas yang kecil. Tapi dengan catatan, selama mandi hadas besar itu tidak melakukan pembatal wudu. Pas mandi sudah niat mandi di tengah-tengah, dicapai pulang si ocong. Atau misalkan terkantut, misalnya pada saat atau buang air di tengah-tengah sudah berniat kita mandi hadas besar, kencing lagi habis batal, berarti mandinya sah,
wudhunya yang batal. Mau sholat tidak bisa, harus berwudhu kembali. Jadi mani itu kenapa tidak wajib wudhu? Karena sebab dia sudah mewajibkan mandi hadas besar. Atau yang kedua, zawalul aqli, hilangnya akal binaumin oleh karena tidur, atau ghairihi atau selainnya, illa nauma qa'idin, kecuali tidurnya orang duduk, mumakkirin yang memantapkan maq'adahu pantatnya minar ardi di bumi. Kalau tidurnya, nah itu tidak membatalkan. Tapi kalau tidurnya baring, kalau tidurnya baring maka wudunya batal. Kalau tidurnya duduk, selagi memang ada syarat-syaratnya lagi. Ada orang kadang tuh tidurnya tenang. Ada orang yang kadang berisah. Ada yang kadang gini. Nah, kalau seperti itu, yang penting posisi tidurnya dan posisi bangunnya sama. Tidurnya kayak ini, maka bangun harus kayak ini juga. Kalau misalkan tidurnya kayak ini, pas bangun ternyata sudah memereng kayak ini misalkan, maka batal. Karena beda saat tidur dengan saat. Kenapa orang tidur duduk itu tidak membatalkan? Karena memang remnya itu berfungsi. Jadi ada kejadian di Jawa Tengah. Kayak umurnya 70 tahun. Jadi si dia sudah Jumat makan di masjid, Masya Allah, Jumatan banyaknya manusia. Sholat Jumat ya? Sholat Jumat. Pas juga ada di situ kuburan. Ada juga kuburan di situ. Jadi pas goreng jadi barangkali sakit perut, tangannya orang lagi khutbah, jadi tidur ini, kayak ini tidur orang khutbah, barangkali mungkin tidak terasa, pas diangkat kulit, jadi pas diangkat kayak ini, kami mau ketawa takut dosa. Oh ditahan, ada mungkin. Ketawa gitu. Tapi sini kan orang yang orang hatut naik khutbah kedua, udah ini tetap sholat. Anak kita kami kita ya karena yang hadir bukan orang situ kan. Coba orang sini aja tak boleh. Jadi itu hikmahnya. Kalau tidur duduk begini, remnya berguna. Remnya cakram. Tapi kalau sudah diangkat sedikit, coba kalau begini, kentut aja bisa, ada bisa. Enak bisa, pasti angkat sedikit. Ada selah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi kita di bawah gembira ya. Atau itu yang ketiga, iltiqa'u. Jadi hilangnya akal. Yang kedua hilangnya akal karena sebab tidur, kecuali atau pingsan atau koma dan lain-lain. Kecuali tidur duduk yang mantap tidur dengan syarat-syarat itu. Atau itu yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'ilin, bertemunya dua kulit, laki-laki perempuan sama-sama dewasa, tidak ada ikatan mahram, tidak ada penghalang. 5 nih kriterianya. Bertemunya dua kulit, artinya kalau bertemu kulit dengan kuku, kulit dengan rambut, kulit dengan gigi, tidak batal. Suami istri, misalkan aku mau pegang gigimu aja, ya tidak batal, tidak batal. Karena bertemunya kulit dengan tulang, gigi ini tulang. Kemudian ya bertemunya dua kulit, laki-laki perempuan, laki-laki sama laki-laki aman aja, sahrul penyenoki, ada batal. Kemudian laki-laki perempuan, kedua-duanya sudah dewasa, laki-laki perempuan dua-duanya sudah dewasa. Saya ketemu dengan anak masih berumur 5 tahun, 6 tahun, nah. Dewasa di sini ukurannya kalau dipandang oleh orang yang normal tabiatnya
maka ada timbul syahwat ingin menikahi dia. Ada naksir. Nah, kalau misalnya masih halus Pak. Wah, masih halus. Jadi bertemunya dua kulit, laki-laki perempuan beda jenis. Kemudian sama-sama dewasa. Kemudian ajnabiyaini, tidak ada hubungan mahram. Yang keempat, tidak ada hubungan mahram. Mahram itu dari nasab atau dari pernikahan atau dari sesusuan di dalam Al-Quran. Hurrimat alaikum, diharamkan bagi kalian menikahi ummahatukum, mama, ada boleh dinikahi mama. Wa banatukum, anak perempuan. Wa akhawatukum, saudari-saudari kandung sebapak seibu. Wa hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum, acil dari pihak bapak tidak boleh dinikahi. Amatukum wa khalatukum, acil dari pihak ibu, ya kan, khalah. Wa akhawatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Wa banatul akhi, keponakan kandung. Baik saudara kita itu laki-laki atau perempuan, dua. Saya punya saudara laki-laki kandung, saya punya anak perempuan, hubungan saudara saya dengan anak saya keponakan kandung, maka tidak boleh saling menikahi karena itu mahram secara nasab. Wa akhawatukum, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum. Lagi ini secara sesusu lagi. Kalau sesusu kurang lebih sama. Ibu sesusu, saudara, maksudnya sesusu ini anak berumur 2 tahun, belum berumur 2 tahun, anak belum berumur 2 tahun disusui oleh perempuan yang ada air susunya sebanyak 5 kali telan. Kalau sudah 5 kali telan berarti menjadi mahram. Saya punya ipar saya melahirkan baru kurang lebih hampir sebulan, itu anak perempuan. Saya bilang istri saya itu kalau sama saya nanti besar tidak mahram, lebih baik kamu yang susui. Saya minta istri saya susui. Berarti istri saya itu selain acilnya dia menjadi ibu susunya. Kalau ibu susunya berarti saya karena sebab keberadaan air susu itu dari suami, maka saya juga menjadi bapak susu. Berarti saya juga menjadi bapaknya, mahram sama. Nah itu susu. Jadi senasab, sepernikahannya seperti siapa? Antara mertua menantu mertua, dua-duanya sama. Mertua dengan menantu tidak boleh saling menikahi, walaupun sudah cerai. Misalkan ini anak sudah cerai, tapi dengan mertuanya tetap mertua sampai hari kiamat. Ada namanya mantan mertua, mantan menantu, tidak ada. Nah kemudian yang sesusu tadi kurang lebih sama seperti nasab. Itu namanya mahram. Muhrim itu orang pakai baju ihram. Kita lain muhrim apa? Ini itu apa? Lain. Muhrim itu orang pakai pakaian ihram. Mahram hubungan yang tidak boleh saling menikahi, tidak membatalkan wudu. Saya punya keponakan sepupu, itu batal. Saya punya cucu sepupu, batal sudah. Sepupu abah batal, sepupu mama batal, sepupu kai batal, semua batal. Itu semua batal. Terakhir, min ghairi haidin, yang kelima tanpa penghalang. Bersentuhannya kena bajunya aja. Kalau di pas tawaf kena baju aja. Dengan perempuan tak apa. Yang terakhir, ar-rabi'u massuquhu lil adamiyyi aw halqati duburihi bi batnir raha aw butunil asabi' menyentuh kemaluan manusia atau halqati duburihi atau lubang dubur, bibatnir raha, dengan menyentuh itu dengan ini dalamnya telapak tangan, atau butunil asabi' atau dalamnya jari. Nah kalau diukur ulama fikih mengatakan seperti ini, yang tidak kelihatan
pakai itu untuk menyentuh, maka itu membatalkan wudu. Kalau yang kelihatan maka tidak menyentuh wudu. Anak saya laki-laki, anak saya perempuan, kadang kalau istinja karena masih umurnya 4 tahun, ada yang umur 1 tahun, maka itu ya kita yang membersihi. Nah, kadang kalau yang perempuan atau yang laki-laki, saya kalau sudah wudu, apalagi pas kita habis sholat misalkan, baru mau babah, mau kencing sudah kencing. Tapi kita masih belum sholat sunnah nih, masuk aja sudah dalam WC, menunggunya buang air. Setelah itu kita bersih, kita pakai di sini. Jangan pakai ini. Kalau pakai ini maka batal. Jadi pakai ini, dibersih. Tetap harus dibersih. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini penutupan majelis. Ya Allah, rasa penutupan majelis hamba lagi hidup rasanya. Mudah-mudahan diberikan umur panjang, sehat walafiat, diberikan kesempatan lagi untuk dapat bermajelis kembali, dan tentunya kita berhadapan dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang, sehat walafiat, diberi kesempatan untuk masuk di bulan Ramadan, dan kita bisa memaksimalkan ibadah. Hati-hati, bukan berarti kemudian nikmat masuk bulan Ramadan itu lantas kita membuat senang, lupa sama ibadah. Nabi mengatakan, "Warahmatullahi wabarakatuh. Dakhala alaihi Ramadan, faman salaka qabla an yughfar lahu." Celaka manusia masuk bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan, ada kesempatan untuk memaksimalkan ibadah sampai habis bulan Ramadan belum habis lagi dosa-dosanya diampuni Tuhan. Jangan sampai itu hadis ancaman bagi kita semua. Dan satu lagi, wa kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak manusia yang berpuasa tapi yang dia peroleh hanya 2, haus, lapar. Lebihnya tidak ada. Di sini kita garis bawahinya, dan sangatlah ini bahasanya Nabi Diwali adalah betapa banyak di sini ukurannya Nabi. Bukan ukuran kita. Kalau kita barangkali bilang banyaknya bisa jadi sedikit. Kalau kita bilang sedikit bisa jadi banyak. Tapi kalau sudah Nabi Muhammad SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi berbicara melainkan dari hawa nafsunya, melainkan semuanya berasal dari wahyu yang diwahyukan kepada Allah. Artinya apa? Kalau Nabi sudah bilang banyak, tidak masuk di akal sudah berapa banyaknya orang yang berpuasa itu melalui puasa Ramadannya, tapi yang didapat hanya haus dan lapar. Mudah-mudahan saat Nabi menyebut itu tidak terbesit dalam benak Nabi itu muha-muha kita itu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sukses dalam berbulan Ramadan. Insya Allah sehat walafiat dan umur bertemu lagi di pengajian kita yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wassallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.